Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Bangkitnya Pandan Wangi, bagian 2. Suasana di Istana Karangsetra tidak seperti biasanya. Meskipun Rangga yang merupakan raja di tempat itu telah kembali dari pengembaraannya, tapi tidak mampu mengusir kemendungan yang menyelimuti seluruh Karangsetra. Sudah 3 hari ini Pendekar Raja Wali Sakti berada di istananya kembali. Dan selama itu selalu duduk termenung di dalam kaputren. Seluruh pembesar, panglima, patih, maupun punggawa dan prajurit di kerajaan itu sudah mengetahui permasalahan yang membuat raja mereka selalu murung dan menyendiri. Memang sudah jadi kelaziman bila rajanya diliputi kedukaan, maka seluruh rakyat ikut merasakan pula. Terlebih lagi bila mereka semua mencintai rajanya. Kemurungan dan wajah mendung bukan saja tersirat di lingkungan istana, bahkan sudah menyebar ke seluruh pelosok kerajaan Karangsetra. Pagi itu sepasukan prajurit yang dipimpin langsung Panglima Wirasaba memasuki pintu gerbang istana. Panglima itu bergegas melompat turun dari punggung kudanya, dan berlari-lari memasuki istana yang megah. Tapi belum saja memasuki balarium, langkahnya sudah dicegat Danupaksi, adik tiri Rangga selain Cempaka. Salam sejahtera, Gusti Danupaksi. Panglima Wirasaba memberi sembah. Bagaimana Paman Panglima? Sudah dapat petunjuk? Tanya Danupaksi langsung. Belum, Gusti. Tapi hamba sudah menyebar puluhan telik sandi dan ratusan prajurit. Mereka hamba perintahkan untuk pencarian tidak terbatas, Gusti, sahut Panglima Wirasaba. Belum lagi Danupaksi melanjutkan pertanyaannya, muncul Cempaka dari dalam ruangan Balai Sema Agung. Gadis itu langsung menghampiri dan berdiri di samping kakak tirinya itu. Panglima Wirasaba memberikan sembah dengan merapatkan tangan di depan dada dan tubuh sedikit membungkuk. Kakang Prabu tidak menyentuh makanannya sedikit pun, kata Cempaka sendu. Hah, sudah 2 hari ini Kakang Prabu tidak makan, desah Danupaksi. Aku khawatir, Kakang. Cempaka mengemukakan kecemasannya. Kita semua khawatir, Cempaka. Kakang Prabu tidak akan kembali seperti semula kalau masalah ini belum terselesaikan. Yah, bisa kurasakan apa yang dirasakannya sekarang. Memang tidak mudah menerima kenyataan seperti ini. Dan semua ini kesalahanku. Seharusnya kutempatkan beberapa prajurit untuk menjaga pusara Pandan Wangi, ujar Danupaksi lirih. Gusti, selak Panglima Wirasaba. Ada apa Panglima? Danupaksi menatap laki-laki berusia sekitar 40 tahun itu. Dari seorang telik sandi, hamba mendapat laporan bahwa Gusti Ayu Mayang terlihat di sekitar Kadipaten Majalayu. Bahkan kadang-kadang juga terlihat di desa Pegaringan, dan di Bukit Karungan itu, Gusti, lapor Panglima Wirasaba. Mayang. Cempaka menatap Panglima Wirasaba dalam-dalam. Benar, Gusti Ayu. Bukankah Mayang tidak lagi diperkenankan berada di wilayah Karangsetra? Cempaka seperti bertanya pada dirinya sendiri. Benar, Gusti Ayu, tapi dari beberapa penduduk yang melihat kehadiran Gusti Ayu Mayang bersamaan waktunya dengan kepulangan Gusti Prabu Rangga, ujar Panglima Wirasaba lagi. Cempaka menatap kakak tirinya, sedangkan yang ditatap hanya diam dengan pandangan menerawang jauh. Di mana dia sekarang? Tanya Danupaksi setelah lama berpikir. Menurut laporan terakhir, sekarang ini berada di perbatasan utara, Gusti, jawab Panglima Wirasaba. Paman Panglima, siapkan kuda untukku, dan beberapa prajurit pilihan, perintah Danupaksi. Hamba, Gusti. Panglima Wirasaba memberi hormat, lalu bergegas melangkah pergi. Danupaksi berbalik tapi langkahnya terhalang Cempaka. Dan belum lagi gadis itu membuka mulut, dari dalam ruangan Balai Sema Agung muncul Rangga. Kedua kakak beradik tiri itu langsung berbalik dan memberi hormat. Rangga berdiri tegak disertai pandangan mata kosong. Telah kudengar semua pembicaraan kalian, kata Rangga datar. Ampun, Kakang Prabu, sembah Danupaksi. Untuk apa menemui Mayang, Danupaksi? Tanya Rangga. Hanya mencari keterangan, Kakang, sahut Danupaksi. Kuhargai usaha kalian. Tapi, ini persoalan pribadiku. Kalian tidak perlu bersusah payah mengiring telik sandi dan ratusan prajurit, tegas Rangga tetap datar suaranya. Danupaksi menatap Cempaka kemudian memberi sembah.
Rangga mengayunkan kakinya keluar dari ruangan depan istana ini, lalu berhenti setelah berada di ujung tangga masuk istana. Danupaksi dan Cempaka mengikuti. Beberapa prajurit membungkuk memberi hormat. Danupaksi, siapkan kudaku, perintah Rangga. Kakang, Danupaksi tampak kebingungan. Kau belum tuli, bukan? Ampun, Kakang Prabu. Hamba segera laksanakan. Danupaksi bergegas melangkah menghampiri seorang prajurit. Dia berkata sebentar, dan prajurit itu berlari-lari pergi. Danupaksi kembali lagi mendekati kakak tirinya itu. Cempaka masih berada di samping pendekar Raja Wali Sakti itu, yang juga raja di Karangsetra ini. Tidak berapa lama, prajurit yang diperintah Danupaksi datang membawa seekor kuda hitam. Pada waktu yang bersamaan, Panglima Wirasaba juga datang menuntun kuda yang diminta Danupaksi. Panglima dan prajurit itu membungkuk dengan kedua telapak tangan merapat di depan dada. Rangga langsung melompat ke punggung kuda hitam yang bernama Dewa Bayu, dan yang tidak akan pemah berpisah darinya kuda itu dapat mengetahui di mana majikannya berada, meskipun terpisah cukup jauh. Dan Rangga juga cukup bersiul untuk memanggil kudanya kalau tengah mengembara. Kakang, aku ikut, seru Cempaka langsung melompat ke punggung kuda yang dibawa Panglima Wirasaba. Padahal kuda itu semula untuk Danupaksi. Rangga tidak menjawab, dan segera menggebah kudanya dengan cepat. Kuda Dewa Bayu meringkik keras, lalu berlari kencang menuju ke pintu gerbang. Cempaka langsung menggebah kudanya menyusul, sedangkan Danupaksi hanya terbengong. 2 ekor kuda menerobos pintu gerbang yang dibuka tergesa-gesa oleh 2 orang prajurit penjaga. Sebentar saja kedua kuda itu sudah lenyap dari pandangan. Rangga terus memacu kudanya dengan cepat menuju Bukit Karungan. Bukit yang tidak terlalu tinggi dan mudah untuk didaki. Pendekar Raja Wali Sakti itu baru menghentikan lari kudanya setelah sampai pada suatu tempat yang terdapat sebuah lubang besar dan dalam. Rangga melompat turun dan melangkah mendekati lubang itu. Dia berdiri tegak sambil memandang ke dalam lubang. Terlihat sebuah sekop di dalam sana. Cempaka yang mengikuti juga bergegas turun dan menghampiri. Dia berdiri di samping pendekar Raja Wali Sakti itu. Gadis itu tidak sanggup melihat ke dalam liang lahat. Dipalingkan mukanya, dan berjalan mundur beberapa langkah. Kakang, pelan suara Cempaka memanggil. Hah, Rangga menarik napas sambil membalikkan tubuhnya, lalu berjalan menghampiri Cempaka. Sebentar Rangga menatap gadis itu, dan kembali berjalan mendekati kudanya. Cempaka buru-buru mengejar, dan menahan Rangga yang akan naik ke punggung kuda hitam itu. Dipegangi tali kekang kuda Dewa Bayu dekat mulutnya. Rangga tidak jadi naik, tapi malah menatap tajam pada gadis itu. Kembalilah Cempaka, ini bukan urusanmu, kata Rangga tegas. Tidak kakang, bagaimanapun juga aku ikut bersalah atas kejadian ini. Semua ini karena kelalaianku, Kakang Danupaksi, dan semuanya. Kalau saja aku atau Kakang Danupaksi menempatkan beberapa prajurit di sini, pasti pusara Kak Pandanwangi tidak demikian jadinya, tegas Cempaka. Cempaka, meskipun Kakang melarang ikut, tapi aku tetap akan mencari siapa pencuri mayat Kak Pandan. Sentak Cempaka cepat memotong. Rangga menarik napas panjang dan dalam. Dia naik ke punggung kudanya sambil terus menatap Cempaka yang masih berdiri memegangi tali kekang kuda Dewa Bayu pada mulutnya. Naiklah ke kudamu Cempaka, kata Rangga mendesah. Cempaka tampak gembira, dan bergegas melompat ke atas punggung kudanya dan kedua orang itu kembali berpacu cepat. Tapi baru saja mereka pergi, tiba-tiba Rangga menghentikan lari kudanya, lalu berbalik menghampiri bekas makam itu. Cempaka jadi keheranan, dan hanya mengikuti dari belakang. Rangga kembali turun dari punggung kudanya, kemudian meneliti sekitar liang bekas pusara Pandanwangi itu. Cempaka yang masih berada di punggung kudanya segera mengambil tali kekang kuda Dewa Bayu yang ditinggal begitu saja oleh Rangga. Diikutinya Iangkah Rangga yang berjalan perlahan-lahan dengan kepala tertunduk menekuni tanah. Perlahan-lahan namun pasti pendekar Raja Wali Sakti itu berjalan ke satu arah, dan baru berhenti setelah di depannya menghadang segerumbul semak belukar. Raja Karangsetra itu jongkok dan tangannya menyibak semak itu. Perlahan dia berdiri dan menghampiri kudanya yang dituntun Cempaka. Rangga melompat naik, lalu menggebah kudanya agar berjalan perlahan menerobos semak itu.
Sedangkan Cempaka mengikutinya dari belakang. "Ada apa, Kakang?" tanya Cempaka masih terheran-heran tidak mengerti. "Banyak jejak kaki di sekitar sini," sahut Rangga. "Mungkin itu jejak kaki para prajurit, Kakang," duga Cempaka. Rangga menatap gadis itu seraya menghentikan iangkah kaki kudanya. Entah kenapa pikirannya tidak sampai di situ. Sudah hampir 4 hari kuburan itu terbongkar, dan yang pasti jejak pencuri mayat Pandanwangi sudah lenyap. Sedangkan 2 malam berturut-turut di sekitar tempat itu selalu diguyur hujan. Mustahil masih terlihat jejak kaki. Dan yang sekarang, memang begitu banyak. Bukan hanya tapak kaki manusia, tapi juga kaki-kaki kuda. "Kakang, mengapa tidak kita telusuri saja asal-usul Pandanwangi?" Ragu-ragu Cempaka memberikan usul. "Jagat Dewa Batara." Rangga tersentak menepuk keningnya sendiri. Sungguh dirasakan pikirannya selama ini tertutup. Usul Cempaka seperti menggubah dirinya dari bayang-bayang mimpi yang panjang dan melelahkan. Sampai meninggalnya Pandanwangi, Rangga memang belum tahu persis asal-usul gadis itu. Memang sedikit diketahui, tapi itu pun kurang jelas. Masih terlalu sukar untuk dipahami. Dan selama itu Rangga memang tidak pernah berminat untuk mengetahuinya. Hatinya sudah tertutup oleh cinta yang membara di dadanya. "Kau benar, Cempaka," ujar Rangga. "Ayo, kita ke Banyu Biru." "Banyu Biru?" tanya Cempaka tidak mengerti. Tapi gadis itu tidak bisa lagi bertanya. Rangga sudah cepat menggebah kudanya. Buru-buru Cempaka menghentakkan tali kekang kudanya agar berpacu cepat menyusul kuda Dewa Bayu. Tapi meskipun udah digebah agar lebih cepat, tetap saja kudanya tertinggal. Bahkan jaraknya semakin bertambah jauh saja. Kuda Dewa Bayu berpacu bagaikan terbang di atas tanah. "Kakang, tunggu!" teriak Cempaka keras, seraya menghentakkan tali kekang kudanya. Teriakan Cempaka yang begitu keras membuat Rangga langsung menghentikan lari kudanya. Tampak Cempaka tertinggal cukup jauh di belakang. Gadis itu menggebah kudanya, dan baru berhenti setelah sampai di samping pendekar Raja Wali Sakti. "Terlalu kau, Kakang," dengus Cempaka agak terengah. "Maaf," ucap Rangga pelahan. "Bisa mati kudaku kalau begini." Cempaka memberengut. "Ayolah, lebih cepat sampai, lebih baik." "Iya, tapi jangan seperti orang kesetanan begitu. Mana ada yang bisa mengejar Dewa Bayu." Cempaka masih memberengut. "Baik, sekarang aku yang mengikutimu," ujar Rangga mengalah. Mereka kembali memacu kudanya kencang. Dan Rangga memang mengendalikan lari kudanya agar tetap berada di samping kuda Cempaka. Asteris 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 asteris. Cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh Rangga bersama Cempaka. Dari Karangsetra ke Desa Banyu Biru, memerlukan waktu 5 hari perjalanan berkuda. Itu pun kalau tidak mengalami hambatan di jalan. Desa Banyu Biru bukan termasuk wilayah kerajaan Karangsetra, dan terletak jauh di daerah utara. Saat itu suasana di Desa Banyu Biru nampak tenang dan tentram. Desa yang terletak di sepanjang sungai Banyu Biru itu semakin terlihat ramai saja. Banyak perahu pedagang bersandar di dermaga. Dan sebagian besar penduduk Desa Banyu Biru mengandalkan hidup dari hasil sungai. Sehingga tidak heran jika setiap hari selalu saja dikunjungi pendatang. Di antara orang-orang yang turun dari sebuah perahu besar, terlihat seorang gadis berbaju merah menyala. Gadis itu berjalan tenang menyusuri dermaga. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan, meskipun pakaiannya tampak menyolok dengan sebilah pedang tergantung di pinggang. Selembar tudung besar terbuat dari anyaman daun pandan, bertengger di punggungnya. Rambutnya yang panjang terkepang menyamping di dada kanan. Gadis itu melangkah tenang menuju sebuah kedai yang tampak ramai dikunjungi pendatang. Seorang laki-laki tua pemilik kedai menyambutnya terbungkuk-bungkuk dan mempersilakan gadis itu duduk di bangku dekat pintu. Hanya sedikit gadis itu bicara, maka nampak pemilik kedai itu terangguk-angguk dan meninggalkannya. Tidak lama berselang dia kembali lagi membawa baki berisi seguci arak dan beberapa makanan. Laki-laki pemilik kedai itu kembali meninggalkannya, dan kini sudah sibuk lagi melayani tamu-tamu lainnya.
Gadis itu menuangkan arak dari guci ke gelas bambu, lalu meneguknya hingga tandas. Agaknya terlalu keras minumanmu, Cah Ayu. Terdengar suara berat dan besar dari arah samping kanan gadis berbaju merah menyala itu. Dan gadis itu hanya melirik saja, tampak di situ seorang laki-laki bertubuh besar dengan cambang menghiasi wajahnya. Sebilah golok besar terselip di pinggangnya. Di sampingnya duduk seorang lagi yang juga berwajah kasar, serta lehernya terkalung seulas cambuk hitam. Tampaknya dia menyukaimu, Kakang Waringin, celetuk yang seorang lagi seraya mengedipkan sebelah matanya pada gadis itu. Hehehe, Cah Ayu itu memang cocok untukku, adik Watung, sambut laki-laki itu terkekeh. Hah, becokok pasar mau jual lagak. Dengus gadis berbaju merah itu tidak mempedulikan. Waringin tersentak, langsung menggerinjang berdiri. Gumaman gadis itu seperti seekor kala yang menyengat pantatnya. Wajahnya merah padam, dan bibirnya bergerak-gerak. Matanya mendelik lebar menatap gadis itu. Sedangkan yang seorang lagi tetap duduk meskipun wajahnya juga memerah. Kakang Waringin, kenapa tidak kita undang saja untuk minum bersama satu meja, ucap Watung kalem. Usul yang bagus, adik Watung. Waringin mengayunkan kakinya mendekati gadis berbaju merah itu, dan berdiri tegak di depan meja. Sedangkan gadis itu terlihat tenang menenggak araknya. Sedikit pun tidak dipedulikan kehadiran orang yang bernama Waringin itu. Sementara orang-orang yang berada di dalam kedai itu mulai muak melihat tingkah laki-laki kekar bercambang bauk itu. Bahkan beberapa di antaranya sudah meninggalkan kedai. Nisanak, pindahlah ke tempatku. Kita minum sama-sama, kata Waringin. Terima kasih, aku sudah selesai, sahut gadis itu seraya bangkit berdiri. Gadis itu meletakkan beberapa keping uang untuk membayar makanan dan minumannya. Tanpa mempedulikan Waringin, dia berbalik dan melangkah pergi. Waringin menggeram gusar, langsung mengambil guci arak yang masih tersisa setengah. Arakmu tertinggal, Nisanak. Nih. Waringin melemparkan guci arak itu disertai pengerahan tenaga dalam. Guci itu meluncur deras ke arah si gadis. Tapi cepat sekali gadis itu berbalik dan menangkap guci arak itu. Sambil tersenyum manis, diteguknya arak di dalam guci itu sampai habis, kemudian disekam mulutnya dengan punggung tangan. Nih, ku kembalikan, tikus. Wut, gadis itu melemparkan guci ke arah Waringin. Lemparannya begitu kuat dan meluncur deras sekali. Waringin tersentak sesaat, lalu dengan cepat ditangkapnya guci itu. Tapi tanpa diduga sama sekali, tubuhnya terpental dan terbawa dorongan keras guci arak itu. Waringin menggerung keras. Sebuah meja hancur berantakan terlanda tubuhnya yang besar. Perempuan setan. Geram Waringin seraya bangkit berdiri. Slap, Waringin melemparkan kembali guci di tangannya. Kali ini lemparannya disertai pengerahan tenaga dalam penuh. Guci itu kini melayang deras. Tetapi, gadis itu hanya mengibaskan tangannya saja menyampok guci itu. Akibatnya benda itu melesat dan mendarat tepat di depan meja Watung, dan membuatnya tersentak kaget. Laki-laki itu kontan melompat berdiri. Tikus-tikus macam kalian memang selalu merusak suasana. Dengus si gadis dingin. Kurobek mulutmu, perempuan keparat. Geram Waringin gusar. Secepat kilat laki-laki yang bernama Waringin itu melompat sambil mencabut goloknya yang besar. Golok itu dikibaskan ke arah leher, tapi hanya sedikit saja gadis itu mengegoskan kepalanya. Sabetan golok Waringin ternyata hanya menyambar angin kosong. Dan belum lagi Waringin bisa menarik pulang goloknya, tahu-tahu gadis itu sudah mengibaskan tangan kanannya. Waringin mengeluh pendek. Kibasan tangan itu tepat menghantam perut Waringin, dan membuatnya terbungkuk. Dan kembali gadis itu menghantamkan satu pukulan keras ke arah wajah, sehingga Waringin terpekik tertahan. Wajah laki-laki itu terdongak ke atas. Tiba-tiba tubuhnya langsung mencelat ke belakang begitu satu tendangan telak menghantam dadanya. Kembali satu meja hancur terlanda tubuh besar itu. Setan keparat, hiaa. Watung jadi geram bukan main melihat kakaknya terbanting setelah mendapat hajaran beberapa kali. Adik dari Waringin ini langsung melompat dan mencabut cambuk yang melilit lehernya. Cambuk itu dikebutkan beberapa kali ke arah gadis berbaju merah itu.
Tapi gadis itu lincah sekali berlompatan menghindarinya. Bahkan pada satu saat berhasil menangkap ujung cambuk itu langsung dibetotnya. Cambuk itu disertai pengerahan tenaga dalam cukup tinggi. Watung berusaha menahan betotan itu. Tapi, sentakan tenaga dalam gadis itu rupanya lebih kuat, sehingga Watung tidak kuasa menahan lagi. Tubuhnya tertarik deras. Kesempatan baik ini dimanfaatkan gadis itu untuk melayangkan satu tendangan keras menggeledek tepat menghantam dada Watung. Watung memekik keras. Belum lagi tubuh laki-laki itu mencelat ke belakang. Kembali gadis itu menghantamkan pukulannya ke arah wajahnya. Watung menjerit melengking. Tubuhnya pun terlempar jauh, ambruk menindih tubuh kakaknya yang sudah tidak bergerak-gerak lagi. Hanya sebentar Watung mampu merintih dan menggelinjang, sesaat kemudian diam tak bergerak-gerak lagi. Gadis itu mendengus. Dengan iangkah tenang gadis itu keluar dari kedai. Beberapa orang yang masih berada di dalam kedai hanya memandangi saja, tidak berani mencegah. Mereka baru merubungi Waringin dan Watung yang menggeletak bertindihan tanpa gerakan lagi. Salah seorang memeriksa, lalu cepat berdiri. Bagaimana? Mati? Bersambung ke Bangkitnya Pandan Wangi bagian 3. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.